Konektivitas antar ruang dan waktu. Satu, aspek ruang dan waktu. A. Aspek ruang. Ruang merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Aspek ruang meliputi wilayah darat, laut, udara, beserta kelengkapan berbagai organisme biotik dan abiotik. Setiap ruang memiliki bentuk, kondisi, fisik, dan karakteristik yang berbeda-beda. Contoh dari interaksi keruangan. 1. Wilayah pantai merupakan daerah penghasil ikan laut, sedangkan wilayah pegunungan merupakan daerah penghasil sayur mayur. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayur mayur, sedangkan penduduk wilayah pegunungan membutuhkan ikan laut. Untuk saling melengkapi, kedua wilayah tersebut dapat berinteraksi melalui perdagangan demi memenuhi kebutuhan. 2. Wilayah perkotaan membutuhkan tenaga kerja dari wilayah pedesaan. Setiap wilayah akan mencari sumber daya manusia yang dibutuhkan. Interaksi antar ruang akan menjadi penting, salah satunya sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Aspek waktu. Waktu merupakan semua rangkaian peristiwa yang terjadi saat ketika suatu proses berulang. Waktu sentiasa berjalan maju dan tidak dapat dihentikan walaupun sesaat. Dalam konteksnya, waktu dibagi menjadi 3. 1. Waktu lampau, yaitu waktu yang berkaitan dengan kejadian masa lalu, kegagalan masa lalu yang dapat menjadi pelajaran agar tidak berulang di masa mendatang. Waktu sekarang. Waktu yaitu waktu sebagian sedang berlangsung. Waktu sekarang adalah saat yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu meningkatkan produktivitas hidup seseorang. Contohnya sebagian A. Jika saat ini Anda sedang belajar di kelas, sebaiknya waktu digunakan seaktif mungkin untuk belajar. B. Jika saat ini sebuah perusahaan sedang memproduksi barang kebutuhan hidup, perusahaan harus bermanfaatkan waktu seefisien mungkin untuk menghasilkan produk sesuai dengan target yang telah direncanakan. 3. Waktu akan datang, yaitu waktu yang belum dilalui. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan pada masa mendatang perlu direncanakan secara matang supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Contohnya, pemerintahan daerah menyusun perencanaan tata ruang wilayah daerah untuk 5 tahun mendatang. 2. Interaksi keruangan dan waktu. A. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah antara lain sebagai berikut. 1. Kandungan unsur hara lapisan tanah. Unsur-unsur yang terkandung di dalam lapisan tanah pada tiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya sebagai berikut. Wilayah lereng pegunungan vulkanik umumnya mengandung unsur hara yang tinggi, cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, hortikultura, dan komoditas perkebunan seperti teh dan kopi. B. Wilayah dataran rendah. Hamparan padang rumput yang luas dan suhu hangat merupakan wilayah yang cocok untuk kegiatan peternakan, contohnya peternakan domba dan kambing. 2. Kandungan mineral. Struktur yang berbeda mempengaruhi kandungan mineral yang ada di dalam suatu wilayah. Berikut adalah contohnya. A. Jayapura merupakan daerah yang memiliki kandungan logam, tembaga, dan emas terbesar di Indonesia. B. Kalimantan dengan karakter tanah gambut yang mengandung unsur-unsur karbon seperti batu bara, intan, dan permata. 3. Keanekaragaman hayati menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna. Contohnya sebagai berikut.
A. Laut sebagai sumber komoditas pangan berupa ikan, udang, kerang, dan berbagai komoditas kerang yang dimanfaatkan sebagai pembuat perhiasan. B. Dataran sebagai sumber komoditas pangan berupa padi, sayur mayur, dan berbagai buah-buahan. 4. Lapisan atmosfer. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Tiap daerah memiliki karakteristik cuaca yang berbeda-beda. Sebagai contohnya, wilayah pegunungan yang bersuhu udara sejuk cocok dimanfaatkan sebagai objek pariwisata dan tempat peristirahatan. Syarat interaksi keruangan. 1. Complementarity atau saling melengkapi adalah kondisi saling melengkapi antar wilayah kebutuhannya. Contohnya, wilayah Indramayu merupakan penghasil padi, sedangkan wilayah Subang penghasil sayuran. 2. Intervening opportunity atau kesempatan antara adalah hal-hal yang berkaitan dengan pilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama. Contohnya, apabila seseorang membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. 3. Transferability atau kemudahan perpindahan barang atau orang merupakan faktor penting dalam interaksi keruangan yang dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. Faktor yang mempengaruhi transferability yaitu infrastruktur transportasi dan jaringan komunikasi serta hadirnya telepon dan internet seolah mendekatkan jarak dan waktu. 3. Pengaruh interaksi keruangan dan waktu. Interaksi antar wilayah dalam waktu tertentu, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini, berpengaruh besar terhadap tatanan hidup manusia. Pengaruh interaksi keruangan terhadap tatanan hidup manusia diantaranya sebagai berikut. A. Perkembangan pusat. Perdagangan dan produksi lokal. Setiap wilayah memiliki komoditas unggulan yang khas dan dapat sebagai keunggulan wilayahnya. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut dapat berupa hadirnya pusat perdagangan dan produksi lokal. 1. Pusat perdagangan interaksi antar ruang dapat memicu proses pergerakan barang, manusia, dan informasi antar wilayah dalam kegiatan perdagangan. Pemusatan aktivitas ekonomi yang terjadi secara terus-menerus dapat menimbulkan munculnya pusat perdagangan baru. Contoh pusat perdagangan di Indonesia antara lain: 1. Pusat grosir pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta. 2. Pusat perdagangan sayur dan buah di Pasar Bandungan, Semarang. 3. Pusat grosir elektronik di Progo, Yogyakarta. 4. Pusat grosir sepatu berbahan kulit di Cibaduyut, Bandung. 2. Pusat produksi lokal. Konsep pengembangan ekonomi dengan menggali potensi kekuatan lokal untuk pusat produksi lokal dilakukan dengan memobilisasi sumber daya, kapasitas, dan keterampilan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Daerah berfokus pada upaya untuk mengembangkan potensinya sebagai bentuk ekonomi lokal. Indonesia juga gencar menggalakkan gerakan ekonomi lokal dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara menciptakan nilai tambah, upaya menciptakan dan meratakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan daya saing ekonomi daerah terhadap daerah lain, serta membangun kerjasama yang positif antar daerah. Contoh pusat produksi lokal yaitu 1. Pusat produksi batik di Lawean, Surakarta. 2. Produksi gerabah di Kasongan, Yogyakarta. 3. Pusat pembudidayaan tanaman hias di Kopeng, Salatiga. Dan yang keempat yaitu Pusat Produksi Tahu di Serasi, Semarang. B. Perkembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana mendorong terjadinya interaksi keruangan. Fasilitas yang memadai dapat memperlancar interaksi dan mengakomodasi mobilitas penduduk. Contohnya, kemudahan mengakses transportasi, memudahkan perpindahan barang dan masyarakat antar daerah. C. Perubahan penggunaan lahan. Interaksi keruangan menuntut alih fungsi lahan sebagai tempat-tempat pusat perdagangan, infrastruktur transportasi, infrastruktur jaringan komunikasi, dan tempat hunian penduduk. D. Perubahan orientasi pekerjaan. Berkembangnya kegiatan jasa menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan kegiatan agraris. Masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan di sektor jasa lebih modern daripada di sektor agraris. E.
Perubahan tatanan sosial akibat interaksi keruangan merupakan bentuk upaya memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akulturasi budaya dan sikap saling menghormati satu sama lain akan terjalin dalam interaksi keruangan. Dampak perubahan tatanan sosial antara lain sebagai berikut. 1. Terjalinnya forum kerjasama antar wilayah, baik pada tingkat nasional, regional, maupun multilateral. 2. Akulturasi budaya, baik dalam tatanan hidup, bermasyarakat, hingga ranah religi akan saling memengaruhi interaksi antar ruang. Bentuk interaksi keruangan. Bentuk interaksi keruangan antara lain A. Perpindahan penduduk. Migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi orang dari satu wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis-jenis migrasi sebagai berikut. 1. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 2. Emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang bersifat sementara maupun menetap. 3. Urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. 4. Ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. 5. Transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. 6. Evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. 7. Sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. 8. Komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. B. Komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut contoh pertukaran informasi antara lain. 1. Siaran televisi yang menyiarkan berbagai kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. 2. Streaming. Streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. 3. Website. Website merupakan jejaringan dunia maya yang saling terhubung di dunia internet. 4. Marketplace. Marketplace merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya tanpa bertemu secara fisik atau langsung. C. Transportasi. Bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain, antara lain. 1. Perdagangan internasional ekspor dan impor. 2. Pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain.